Jadi saksi ini menerangkan proses penjualan pertapakan tanah di Setunggal Merek. Sertifikat nomor 422 yang mulia. Di Setunggalin Kecamatan Merek. Kalau gugatan nomor 2 yang mulia. Objek gugatan nomor 2. Saya hadirkan untuk mematahkan kesaksian dari saksi penggugat yang mengatakan kwitansi lunasan itu palsu. Kwitansi Lunasan palsu. bukti surat nomor berapa itu? Tinggal satu. Saksi ya, pegawai wira swasta. Apa lagi? Dan pelunasannya. Pelunasannya. Ya, jadi kesaksian daripada penggugat lunasannya pada tahun 2020. 2020. Pelunasannya 2020 ya. Itu kesaksian daripada saksi penggugat. Jadi dia mematahkan itu. Oh, oke. Begitu juga dengan pembayarannya. Oh, pembayaran ya. Ya, sama pelunasan. Jumlahnya yang ada, jumlah pembayaran pertama dengan pembayaran kedua. Mau diperiksa terlebih dahulu dari Bapak? Lebih aja. Saya dulu ya. Oke, Ibu Yeni ya. Yeni. Pegawai wira swasta ya. Pegawai apa ini, Bu? David Pengganti. Tapi tadi tidak kenal sama Pak David. Oh, kenal. Tapi nggak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ya. Soalnya nanti dikomentari sama. Sampai sekarang masih ya. Sudah berapa tahun ikut sama Pak David Pengganti terus? 2016 Pak. 2016 ya. Kerja sama Pak David. Sebagai apa? Saya sebagai pegawainya Pak. Pegawai apa ini? Waiters, bersih atau asisten notaris? Pekerja membuat suratnya Pak. Asisten notaris. Ya gitulah dibilang ya Pak. Asisten. Kerja saudara di kantor itu kayak gimana? Membuat akte Pak. Membuat akta. Akta yang saudara pegang apa saja? Akte jual beli. Jual beli benda bergerak atau tidak bergerak? Hah? Membuat akte jual beli. Iya, dia kan begini, notaris itu kan ada dua kerjanya. Dia sebagai notaris, dia selaku PPAT. Nah, saudara itu bertugas bagian mananya? Stafnya Pak. Iya, staf. Tugasnya tadi mengerjakan surat ya. Surat apa yang saudara kerjakan? Apa PPAT, apa notaris juga, atau perikatan jual beli atau apa gitu? Seringan sih banyak PPAT di saya Pak. Bagian PPAT ya. Jadi peralihan berkaitan dengan objek tidak bergerak ya, berupa tanah ya. Pernah kapal yang melebihi 20 ton? Nggak pernah ya? Dia jelas. Nah, yang saudara buat itu dari pengikatan jual beli tanah sampai dengan pengurusan di kantor notaris, sampai dengan pengurusan sertifikat di BPN. Kalau ke BPN teman saya Pak. Teman saudara ya. Berarti sampai dengan akta jual beli ya. Ya, dari pengikatan sampai dengan akta jual beli ya. Jual beli. Saudara pernah bertemu dengan Pak Hendrik sendiri sebelum di sini? Pernah? Belum pernah. Baru sekarang bertemu. Enggak Pak, maaf Pak. Ya bertemunya di kantor Pak. Pernah bertemu di kantor ya. Kapan pertama kali bertemu? Saya nggak ingat Pak, karena memang sering juga ke kantor Pak. Pernah menjadi bagian dari klien dari Pak David Mulenta Barus? Siapa Pak? Pak Hendrik? Pak. Pernah ya. Kapan dia menjadi klien Pak David Mulenta Barus? Kalau di sama saya Pak di tanggal 3 Desember 2018 Pak. 3 Desember 2018. Jadi klien Pak David ya? Iya, Pak Hendrik ya.
Waktu dia menjadi klien Pak David, apa yang dia urus? Pembelian tanah di desa Situnggaling, Pak. Yang dimaksud ini objek nomor 2 tadi ya? Ya, yang disebutkan ini. Yang diurus pembelian tanah di desa Situnggaling. Situnggaling. Tahu nggak berapa luasnya? Sekitar 4.130. Hah? 4.130. 4.130 km. 4.130 meter. Oh meter, 1 kilometer ya. Antara siapa dengan siapa waktu jual beli? Antara Ibu Loise dengan Mbak Hendy. Oke. Kemudian dia menjadi klien Pak David ya tahun 3 Desember 2018. Waktu itu Pak David menyerahkan kepada saudara untuk pengurusan administrasinya atau dipegang langsung oleh Pak David? Saya Pak sekedar membuatkan kwitansi pelunasan Pak. Kwitansi pelunasan. Kwitansi pelunasan ini berkaitan dengan perikatan jual belinya atau kwitansinya? Berkaitan dengan akte jual beli. Akta jual beli. Soalnya kan dalam akta jual beli itu kadang diterangkan ini sekaligus kwitansi dalam hal jual beli tanah, gitu ya. Berarti dari perikatan jual belinya saudara sudah ikut berpartisipasi di situ. Mohon Pak, saya juga membuat akte jual beli Bang Henry, sama kwitansinya Pak. Sama kwitansinya ya. Berarti dari perikatan saudara jual ya. Dari perikatan sudah mulai saudara kerjakan ya. Jadi setelah ketemu sama Pak David mengarahkan kepada saudara ya untuk membereskan administrasi berkaitan dengan jual beli ini ya, gitu ya. Seingat saya Pak, saya membuat akte jual belinya, melengkapi berkasnya bukan saya Pak, teman saya. Dan saya membuat kwitansi sama tanda terima pengambilan berkas. Oh, jadi hanya kwitansi dan pengambilan berkas. Iya. Mengenai perikatan jual belinya enggak? Saya juga buat Pak, cuma untuk standar berkasnya bukan saya Pak. Oke. Waktu mereka buat perikatan ya? Akte jual beli Pak. Iya, perikatan jual beli. Perikatan jual beli apa akta jual beli ini? Akte jual beli Pak. Kalau akta jual beli itu kan yang untuk ke daftarkan ke BPN ya. Kalau perikatan jual beli ada juga mereka buat? Enggak ada. Enggak ada perikatan jual beli. Jadi waktu itu langsung lunas. Bukan Pak, sebelumnya sudah dibuat kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk ada pembayaran panja Pak. Pembayaran panja itu dibuat di akta jual beli, perikatan jual belinya nggak? Enggak. Hah? Kesepakatan bersama Pak. Oh, hanya kesepakatan bersama ya. Terus akta jual belinya ada ya? Ada. Ada. Itu kapan dibuat? Sekitar Juli 2019 Pak. Juli. Iya. Nah, akta jual beli ini yang bertransaksi Loise dengan Henry ya, berkaitan dengan tanah di desa Situnggaling itu ya. Tahu nggak dijadikan apa tanah itu sekarang? Nggak tahu ya. Jadi akta jual beli. Pada saat itu saksinya diambil dari siapa? Nama saya ada Pak. Oke, saksi termasuk saksi ya Iya. dalam akta jual beli ini ya sebagai saksi ya. Terus siapa lagi saksinya? Saya kurang tahu Pak, dan namanya dari pihak Ibu Loise. Terus siapa lagi?
Saudara salah satunya saksi yang bersepakat Loisius sama Henry ya berjual beli. Pada saat itu ada disetujui pihak lain mengenai jual beli itu? Disetujui oleh anak-anak Ibu Lois. Disetujui, itu saja. Itu kan ada persetujuan. Kalau jual beli itu, misalnya ya, saya tanya, saudara kan notaris, bukan asisten notaris ya, sudah cukup lama lah yang dari 2015 sampai sekarang ya. Dalam hal orang berumah tangga harus ada persetujuan istri ini. Kalau untuk menjual ada persetujuan. Kalau untuk membeli sih nggak ada. Tidak ada. Nah, waktu Pak Henry sebagai pembeli ya di sini ya. Waktu Pak Henry itu membeli, dia itu mengatasnamakan pribadi atau mengatasnamakan perusahaan? Atas nama pribadi dari sendiri. Pribadi ya, bukan atas nama perusahaan ya. Oke, saudara akan membuat kwitansi ya. Bisa maju sebentar Pak? Pernah lihat dua alat bukti ini? Itu tulisan saya sendiri Pak. Oke, yang kedua Ini kebetulan tulisan nama saya. dari itu menerapkan tentang apa itu? Ini kemarin kita panjang dan tanah itu dari sekitar P berapa itu? P 7 A ya? 7 A tentang apa? Iya, tentang panjang ya? Panjang tentang apa Bu? memberitakan di sistem kami. Tulisan siapa itu? Ini kalau tidak ada tulisan tulisan Pak David. Itu ada di arsip. Diminta. Cek ya. Biasanya diminta ya. Ya, setelah itu diproses ditaruh di situ kan. Dan berangkasnya hati-hati ya. Dengan terbakar. Kalau TBB tentang apa? ini ya Pak. Iya. Pelunasan pembiayaan di sistem kami. Pembahasan tanahnya ya. Itu tulisan Tulisan saya. tulisan saksi sendiri ya. Ada pertanyaan sebelum diterima? Nanti ya. Bapak nggak ada ya? Nanti ya. Lunas 29 ya. Lunas. Setelah lunas itu, waktu dia beli ini sudah bersertifikat tanahnya. Kebetulan memang sudah ada sertifikat Pak dari awal. Oh sudah sertifikat ya, sudah sertifikat. Nah, kapan dia balik nama? Balik namanya ya di langsung Juli itu Pak. Setelah lunas itu? Belum Pak, sebelum lunas itu udah dibalik nama. Oh sebelum lunas sudah dibalik nama ya, dibalik
dalam surat sertifikat itu, meskipun Henry sendiri ada nggak diterangkan selaku direksi dari CV ini atau apa, PT ini, nggak ada ya? Nama pribadi dia sendiri ya? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Mbak Mulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih yang mulia. Jadi tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara bekerja di notaris Bapak Abdul Harus sebagai surat akta jual beli. Jadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksilah yang membuat akte jual beli antara polisi dengan saya. Sebagai pertanyaannya, tambahkan lagi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa ada tanda tangan saudara dalam akte jual beli itu. Nah, sebagai pertanyaan saya, pada bulan berapa, tahun berapa dibuat akte jual beli itu? Akte jual belinya dibuat di Juli 2019. Itu di pelunasan atau di pajak pertama? Sebelum pajak. Berarti di dalam pembayaran pertama. Jadi maksud saya tanya sekali lagi ya, akan menjawabnya. Nah, jadi tadi saudara mengatakan akte itu dibuat di dalam pembayaran pajak pertama. Keberatan yang mulia. Pembayaran pembuatan akta kata saksi adalah Juli 2019. Bu, saya ambil alih dari pertanyaannya ya. Nah, ini kan orang jual beli tanah nih antara Pak Henry dengan Bu Luze. Nah, akta jual beli, ini kan ada akta jual beli itu, apalagi saudara menerangkan sudah sertifikat ya. Nah, itu biasanya kalau jual beli sertifikat, camat PPAT biasanya buat, ya kan? Nah, tapi kalau sudah bersertifikat biasanya sudah bisa itu untuk apa? Notaris PPAT yang buat ya. Nah, waktu dibuat akta jual beli ini, waktu jual beli ini, itu dibuat kapan akta jual beli itu? Seingat saksi aja. Saya juga lupa mungkin dibuatnya pas di leher panjang ya. Nah, iyalah, saya tanya kan yang kepada terduga, ada nggak akta jual beli dijadikan bukti di sini? Ada yang Ada. itu T berapa? 29. T 29. T29. Saudara yang membuat akta jual beli itu? Iya. Ya. Saudara yang membuatnya, kita tunjukkan aja. Oke. Yang baru tadi yang mulia. Ya. Yang baru diajukan tadi. T29. Ya. Oh, Yang baru. bukti surat tambahan. Iya. Ya, bisa maju ke depan. Tengah tahu ini? Betul. Oh, itu aku yang dulu ya. Kapan saudara buat? Kalau lihat dari 13 Desember 2018. jadi 13 Desember saudara buat. Juli 2019 atau Lunas saja saya ingat. bukan, tadi yang ditanya waktu jadi tadi saudara saksi bilang Juli 2019. Mana yang benar? Yang ini. Yang ini Berarti 13 Desember 2019.
Jadi tanggal selesai aktif ini atau pada tahun bekerja. Nah, ibu tahu nggak mengenai tanggal ini? Ini tanggal apa? Ya? Tanggal pembuatan akta ini. Nah, 13 Desember. Kalau dia dalam surat itu biasanya ditulis juga nggak tanggal penandatanganannya? Nggak pernah ya. Jadi kalau misalnya kesepakatannya tanggal 13 bulan 12 2018 katakanlah gitu, itu bisa nggak di hari berikutnya untuk penandatanganan? Kebetulan yang mau sepak saya, yang untuk melanjutkan berkas-berkas itu cuma saya Pak. Oh, berarti tidak pasti hari itu juga penandatanganan ya? Bisa hari berikutnya ya? Tapi intinya ada kesepakatan itu ya? Oh, gitu Pak. Karena untuk penandatangan untuk menomori akte ini Pak, kan harus berkasnya lengkap-lengkap dulu. Iya, Jadi betul. kayak BPP, kita kan harus cek bersih dulu, sertifikat ke BPN, verifikasi untuk pembayaran pajaknya, harus selesai semua berkasnya baru kita menomori. Oh gitu. Itu nomornya berarti nomor administrasi kantor saudara ya? Dalam buku bantu ya? Buku nomor akte ya? Udah, ada lagi Pak? Berarti ini selesai tanggal selesai ini ya. Tanggal mau diterbitkan ke BPN untuk atas nama. Ada lagi? Cukup? Udah, silakan tutup. Silakan kembali. Cukup Pak, saya kira ya? Ya. Masih ada yang tanya tadi? Pak, silakan. Jadi saya mau memperjelas saudara saksi ini. Tadi ada saudara saksi mengatakan bahwa akte jual beli itu dibuat pada tahun 2019. Maaf saya salah tadi saya. Jadi saya mau nanya sekali lagi, yang sebenarnya tahun berapa? Untuk pembuatan aktenya di Desember 2018, pelunasannya di Juli 2019. Berarti itu yang benar ya. Berarti yang tadi salah ya. Jadi saya juga ada bukti tanda terima pengambilan sertifikat awal ini. Pengambilan ya? Oke. Pengambilan sertifikat kapan di buku saudara itu? 29 Juli 2019. 29 Juli 2019. 2019. Iya. Itu sudah selesai semua ya, administrasi ya. Sertifikat sudah di tangan dia ya. Silakan Pak, ada yang ditanyakan lagi? Oke, jadi saya mau melihat T32 yang mulia. P32. Ya. Mau ditunjukkan ya? Ya. Oke, silakan. Mau ditunjukkan? Itu sama isinya dengan buku itu. Ya sama. Kalau memang ada bukunya aja ditunjukkan biar bisa sama dengan STR. Gitu kan Pak? Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa. Ada kan kesempatan buat Pak ya, nanti. Baik. Nah, yang mana T32 itu? Yang mana lagi berangkat? Kita cek dulu ya. Berkaitan dengan isinya ya. Silahkan cek dulu ya. Jadi saya tanya, ini ibu terima sertifikat dari milik atau ibu menyerahkan sertifikat dari? Karena ini kan ada telah diterima, ya. Nah, terus ini tanda terima. Nah, ini telah terima
Atau masih atas nama dosen? ke atas nama Bang Hendrik sendiri. Sudah selesai sama dia? Udah disumpah ya? Udah, ini kan ada putra atas nama Oke, sendiri. nanti kita bukti. Selesai ya? Terus saya Oh iya, silakan dilanjutkan pertanyaannya. ya, saudara saksi, tadi kan ada pembayaran pertama di dalam pemberian tanah itu. Menurut saudara saksi ketahui berapakah jumlahnya? 619.500.000. Ya, saudara, kalau dalam pelunasannya berapakah jumlahnya? 1.200.000. Pokoknya ini kan ada kedua dari 519 juta. Oke, jadi pembayaran pertama tadi 600 sekian. Pembayaran kedua berapa? 619.500 juta. Sama jumlah pembayaran pertama dengan jumlah pembayaran kedua. Apakah saudara saksi mengatakan saudara saksi yang bertanda berarti ada saudara saksi kembali uangnya atau ditransfer atau bagaimana? Kalau untuk dari uangnya saya nggak ingat lagi. Ya. Jadi yang saudara ingat jumlahnya 600 sekian. Ya. Jadi cukup. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saudara sudah disumpah ya. Saya mohon supaya memberikan keterangan yang benar. Saudara saksi mengetahui atau mengenal saudara Hendrik ini sebagai nasabah daripada Pak David itu tanggal berapa? 3 Desember 2018. 3 Desember 2018. Pada saat 3 Desember itu, apakah itu akta yang dibuat tadi? Akta jual beli? Tadi kan ini ada Hendrik ini buat akta jual beli. Akta jual beli nomor 512 tadi ya. Saudara yang mengetik. Saya hanya mengetikkan. Mengetik ya. Untuk melengkapi berkas. Iya, yang saya tanya dulu, saudara saksi tadi yang mengetik. Dan tanggal di situ 13 Desember 2018. Ya. Saya pertegas. Mulai jadi nasabah Pak David atau saudara saksi ketemu dengan Hendrik ini tanggal 3 Desember atau 13 Desember? Gini Pak. Ya. 3 Desember itu kan Pak Henry membuat kwitansi panjang dan satu membuat. Saya tidak nanya itu. Saya nanya mulai pertama kali ketemu. Tanggal 13 sesuai akta tadi atau tanggal berapa? 3 Desember. Nah, saudara saksi bilang tadi buat akta tanggal 13. Ya. Bisa saudara saksi ceritakan bagaimana bisa ketemu di 3 Desember itu sementara di dalam akta itu tanggal 13. Saya nggak ingat lagi. Nggak ingat. Nah, terkait tadi ada bukti yang saudara saksi bilang saudara saksi yang menulis. Ya? Sedikit kelihatannya enggak suratnya menunjukkan kan? Oh, ya itu apa ya? Itu karakter dalam memeriksa persidangan. Jadi nggak usah diambil hati ya. Itu karakter orang pada saat memeriksa itu hal yang wajar. Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi ada buat akta jual beli. Ya. Dan saudara saksi mengatakan saudara saksi yang menulis kwitansi. Betul ya? Nah, itu saudara saksi tulis kwitansi setelah buat akta atau baru-baru ini? Ya waktu pembuatan pelunasan Pak, mana mungkin baru-baru ini saya berkata. Saya nanya. Waktu apa tadi? Waktu pelunasan.
Waktu pelunasan dibuat kwitansi. Baik. Pelunasan kapan tadi menurut saudara saksi? 29 Juli 2019. Itu kwitansi yang saudara saksi tulis ya. Nah, 2 Juli 2019. 29 Juli 2019. Pelunasan. Kalau yang saudara saksi bilang tadi ditulis oleh notaris, itu yang kwitansi yang mana? Panjar. Itu panjar yang ditulis oleh notaris. Pada saat si notaris menulis kwitansi itu dibuat tanggal 3 atau tanggal 13 atau baru-baru ini? 3 Desember 2018. Apakah saudara saksi ada waktu itu? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Dari mana saudara saksi bisa menyimpulkan bahwa yang menulis itu adalah notaris? Saya kan ingat tulisan notaris saya. Ingat? Bagaimana bentuknya kalau ingat? Coba buat desainnya kalau begitu. Kalau bisa saya contoh. Nggak bisa, baik. Saudara saksi, mana yang duluan dibuat? Kwitansi kah atau akta jual beli? Maksudnya gimana? Atau dengan kata lain, pada saat dilakukan pembayaran panjar, itu dilaksanakan di mana? Penyerahan uang? Penyerahan uang saya nggak tahu. Tidak tahu. Mungkin di kantor saya. Jangan mungkin, yang pasti-pasti. Itu saudara saksi penyerah uang tidak tahu. Nah, pembuatan kwitansi di mana? Karena nggak saya juga, saya nggak tahu. Baik, oke. Nah, tadi di situ ada kwitansi itu 3 Desember sama 13 kwitansinya panjar 3 Desember 2018, akta jual belinya 13 Desember 2018. Apakah pada saat dilakukan pembayaran panjar ada dihadiri oleh si penjual dan si pembeli? Saya nggak, ya kalau nggak ada. Nggak tahu atau gimana? Ada dihadiri? Kalau udah ada buat kwitansi ya pasti kan harus. Jangan kalau yang saudara saksi lihat. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Baik, pada saat pelunasan itu ada tadi kwitansi 29 Juli 2019 ya. Pada saat dibuatkan kwitansi itu dibuat pada Juli 2019 atau baru-baru ini? 29 Juli 2019. Itu dibuat ya. Duluan, apakah pada saat itu dilakukan pembayaran uang? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Siapa yang menyuruh saudara saksi membuat kwitansi itu? Saya hanya membantukan buat kwitansi, bukan Disuruh buat. Maksud saya itu dibuat kwitansi itu atas permintaan siapa? Bang Henry minta tolong ke notaris suruh saya. Suruh saudara saksi. Pada saat itu pembuatan kwitansi itu ada enggak pembayaran uang? Penyerahan uang? Kalau untuk penyerahan uang saya nggak nampak. Baik. Pada saat dibuatkan kwitansi itu ada tidak di situ si penjual? Ada. Ada ya? Saudara saksi sudah disumpah ya? Baik. Itu tadi dibuat 29 Juli 2019. Dan saudara saksi ada menyerahkan sertifikat. Betul ya? Itu saudara saksi menyerahkan sertifikat kepada si tergugat. Sudah balik nama atas nama si Hendrik sebagai tergugat atau masih atas nama Loise? Sudah atas nama Bang Henry, Pak. Sudah ya. Di sini mulia tolong diperlihatkan T22. Ya. Silakan.
izin saudara saksi, apakah ini sertifikat yang saudara maksud itu? Ini ya. Ini si penjual bisa. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 11 Atas nama Ibu Lose. Kalau ini atas nama ini tanggal berapa? 2020 ya. Terima kasih. Ya. Bisa saya komentari itu? Kalau mau komentari dalam kesimpulan, Iya. kalau mau bertanya nanti setelah giliran dari Saudara saksi, saya tanya sekali lagi. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa yang menyuruh saudara saksi buat kwitansi adalah notaris atas permintaan si Hendrik, dan tidak ada waktu itu dilakukan pembayaran uang ya. Saya nggak tahu mengenai uang itu gimana diserahkan. Tapi tidak ada ya. Maksud saya tidak ada saudara saksi lihat ada penyerahan uang saat itu, saat saudara buat kwitansi. Kan yang saya bilang Pak, saya nggak tahu itu gimana. Yang saya tanya, setahu saudara saksi ketika disuruh Katanya tidak ada. Padahal saudara saksi mengatakan tidak tahu. Jadi saudara tahu nggak masalah duit itu diserahkan atau tidak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Masalah kwitansi dibuat saudara tahu ya? Itu pembuatan kwitansi atas perintah notaris saudara ya? Itu aja yang kita tahu. Bayang. Kalau Baik. masalah kita nggak tahu ya. Jadi jangan ulang-ulang lagi masalah Baik. ini. Saudara saksi, setelah tadi saudara saksi buat kwitansi, itu saudara saksi serahkan kepada si tergugat. Nah, tadi Kenapa sedih? Kenapa? Saya diminta benar terus Pak. Oh. Saya nggak bisa Pak. Jadi gini. Saya orang yang grogian Pak. makanya jangan berbohong Bu. Orang yang grogi karena berbohong. Saya padahal Pak. Sudah. Baik. Silakan di mana bohong? Sudah biar Baik. ini aja lah. Saya- Ini saya cuma mau menyampaikan aja sama ibu ya. Karakter orang dalam bertanya bervariasi. Iya. Ya, bervariasi. Punya metode. Biasanya mereka metodenya macam-macam ya. Salah satunya seperti bapak ini, bapak itu juga lainnya. Jadi segala sesuatunya jangan diambil hati, ya, jangan diambil hati. Ikuti aja alur pertanyaannya. Kalau saudara nggak tahu, bilang aja nggak tahu, ya. Nah, terus itulah yang saya sampaikan, jangan diambil hati. Jadi nggak perlu lah ibu ngambil sampai baper. Gitu. Memang perempuan terbawa perasaan, gitu kan. Tapi janganlah sampai terbawa seperti gitu. Ikuti aja alur pertanyaannya ya. Terus kalau bisa volumenya agak dikurangi Pak. Jadi ganggu juga soalnya. Baik. Ya, gitu ya. Baik. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi ada melihat bukti T22. Sertifikat selesai tanggal berapa tadi? 26? Penyerahannya 29 Juli. Saya tidak nanya itu. Sertifikat tadi ada saudara saksi lihat, ya kan? Tanggal berapa? Yang mana itu Pak? Izin yang mulia diperlihatkan kembali yang mulia. T22. Jadi kedua sertifikat Ya. selesai. Saya tanya ya, awalnya atas nama Bu Lose ini tanggal berapa? Ini penerbitan sertifikat. Tanggal- Penerbitan sertifikat. Oke ya. Pertama ya, ingat ya Bu, ini 11 Mei 2016. Balik nama atas nama Henry, ini tanggal berapa Bu? Bukan ini Pak. Ah. Di sini kan Pak. Ini bukan pembalikan. Ini bukan balik nama, ini apa ini? Ini pemecahan. Pemecahan atas nama. Bukan atas nama dari 9 tahun ini telah dilakukan pemisahan. Satu bulan selanjutnya lihat bukti. Kan ini dia memang pada sempat. Oke. Ukurannya pemisahan ya Pak, pengurangan. Oke. Nah, jadi ini selesai kapan? Ininya selesai di Ya. Januari seperti ini pembuatan Ya, ini akta tadi, ini yang kita lihat ini akta. Ini selesai kapan? sudah saya kasih 29 Juli. Ya, maksudnya ini selesai kapan? Tangan. Coba lihat. Bukan ini tanggal ini tanggal Ini tanggal apa? Jadi tanggal 12/21 dia sudah. Iya, pemisahan dari BPN. Ini tanggal
Tapi saudara saksi nggak tahu berapa tangan di sini sertifikat ini. Karena ada Ini pada saat itu diserahkan sertifikat, apakah pada saat itu ada Ibu Loise Boru Sitanggang, Sahat Perdamaian Sitanggang, dan Hasman Peter Sitanggang, dan yang lainnya? Saya nggak tahu Pak, saya nggak ingat. Nggak tahu ya. Baik. Cukup yang mulia. Ada lagi Pak pertanyaan? Sudah yang mulia. Cukup ya? Cukup Pak ya? Cukup yang mulia.